Bapak kan temennya Mas Zaki kan? Iya, emang kan? dulu. Ya, Mama dulu tadi bilang tadi masih temenan. Sekarang gimana bilang? 1 tahun yang lalu. Gara-gara anaknya bapak ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Jangan main dorong-dorong dulu dong, Mas. Ya gara-gara anaknya bapak ini. Saya jadi nak kantor polisi. Ini belum lagi masalah obat yang sengaja dikorupsi sama dia, distribusi obatnya. Expirednya, mau obat-obatnya udah expired dipakai lagi sama dia. Ini kan kurang ajar ini. Bapak itu sabar, masa Mas nggak tahu kalau produknya seperti itu? Harusnya tahu juga dong. Ya, saya nggak tahu karena dia itu awal mulanya itu kerja di farmasi. Nah, kerja di farmasi itu dia nyelundupin barang yang dari perusahaannya itu. Dijual keluar. Dan barang itu aku nggak tahu kalau itu udah kadaluarsa. Ini nggak bohong Mas, bener? Ya benar. Ini kan bulan puasa, ngapain saya bohong mas. Tapi setelah itu dia itu menikah sama cewek dan cewek itu pun mantan pacar saya. Jadi Menikah? direbut sama Zaki. Zaki udah menikah. Mas jangan fitnah loh ini. Iya benar. Dia nikahnya kapan sih? 7 tahun yang lalu mas. 7 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim, udah lama Lama berarti. dong. Sama. Di mana Zaki sekarang? Dia itu sekarang dapat istrinya itu namanya Kikan, pemilik showroom mobil di Radio Dalam. Dapat informasi dari Anton, katanya Zaki ini punya showroom mobil di Radio Dalam. Mobilnya namanya apa? Showroom mobil Kikan gitu. Showroom mobil Kikan? Di Radio Dalam. Ya udah kalau gitu kita coba cek aja ke Radio Dalam ya. Ya Pak, makasih banyak Makasih ya. banyak. Makasih banyak ya. Iya. Saya minta maaf Iya, ya. iya. Iya, kita langsung aja ke sana. Pas sampai tempat showroom mobil itu, di situ ada penjaganya. Kita nanya, bener nggak ini rumahnya Kikan? Ini showroom mobil Kikan juga? Dia punya Kikan? Saya kan. Ada nggak Kikannya? Ada di dalam. Oh, ada. Bisa ketemu nggak sebentar? Dipanggil yang namanya Mbak Kikan ini. Pas dia ketemu sama yang namanya Kikan, langsung di situ Pak Rohim gua ajak untuk ngejelasin. Terus sih, Mbak. Maaf, ini Mbak Kikan istrinya Mas Zaki, Ramdan. Untuk memastikan lagi, gue tunjukin fotonya ke Mbak Kikan. Kita tunjukin fotonya Mas Zaki yang sama bapaknya. Kaget dia di situ. Itu sama Zaki ya, Mbak? Nggak ada di sini, ada di rumah. Oh, bukan di sini saya. Mbak, ini bapaknya Mas Zaki. Bapaknya Mas Zaki, bapak kandungnya, Mbak. Kamu. Astagfirullahaladzim. Ini ada fotonya, Mas. Sama sebelah Zaki. Nah ini. Dan ini foto keluarganya, coba lihat. Jadi Zaki di fotonya yang lalu waktu dia masih umur 18 tahun, lulus SMA ini, Mbak. Ini, Mbak, ini bapaknya. Ini Aku masih bilang bukan sih, Mbak. Bukan, Mas. Bukan dia. Saya nggak kenal sama dia siapa. Mbak, emang posisinya Bang Zaki tuh nggak pernah ngabarin Bapak ini selama 10 tahun. Kenal siapa? Ya saya dari Antv, Mbak, saya datang ke sini buat bantuin Bapak ini Tapi saya ketemu nggak kenal Zaki. sama bapak ini. Waktu saya nikah itu bukan ini yang datang ke pernikahan saya, bukan bapak ini, saya nggak kenal. Awalnya dia nggak percaya Pak Rohim ini adalah bapaknya Mas Zaki. Waktu kita tunjukin foto-foto itu, dia kaget dan heran. Disitulah kemudian Mbak Kikan baru sadar bahwa waktu pernikahan dia cuma dikenalin sekali sama bapaknya. Abis gitu sampai sekarang nggak tahu bapaknya di mana. Siapa bapaknya? Bapaknya bukan bapak yang sebenarnya, Mbak. Berarti Mbak selama ini yang dibohongin, Mbak. Ini Selama bener ini. dibohongin, Mbak. Saya nggak Ini bohong, ayah Mbak. kandungnya, Mbak. Pantesan ya. Saya udah nggak ketemu lagi sama dengan
Baru dia percaya di situ, dia nangis, dia syok di situ. Dia minta maaf sama Pak Rokim, dia cium tangannya Pak Rokim dan dia bilang maafkan saya Pak, maafkan saya. Ayo Mak, tolong Mak kita ketemu sama Mas Zaki supaya Mas Zaki ngejelasin semuanya. Dia aja ini ketemuan sama Mas Zaki, Pak Rokim ini. Selama ini saya itu dibohongin. Iya. Ya iya Mbak, Iya ini jelas bapaknya Mbak. Dan bapaknya selama ini. Jadi Bapak itu mertua saya. Bapak serius mertua saya? Ya Allah, Serius Mbak, kita nggak mungkin bohong dong Mbak. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini. Ya Allah, saya ya Pak ya. Kita pulang ke rumah ya Pak. memohon dalam doa. Sampai akhirnya sampai di rumahnya. Dia bergegas, dia jengkel masuk ke rumahnya, dipanggil suaminya ini. Ini siapa? Ini siapa? Coba pandangin di Bapak ini siapa, Mas? Zaki begitu ketemu bapaknya, dia skip di situ. Dia diem, dia bingung, dia panik. Kasihan Pak Rokim ini sakit Pak. Iya Bapak ini siapa? Astagfirullah. Pak kamu dari mana deh? Kamu kan tahu. Bapak saya itu ada di Lampung. Mas, Oh no. Udah Mas, gak usah bohong percuma. Astagfirullahaladzim Mas. Gak usah bohong, terus terang aja apa adanya. Ini orang tua yang membesarkan kamu, merawat kamu. Gak mungkin kamu gak inget Mas. Udah deh, udah. Jadi kamu pergi semua. Pergi! Mas sadar dong Mas. Istighfar. Asik? Ya tapi aku nggak tahu di siapa. Ya Allah Mas. Kita ini udah jelas-jelas Mas sadar, Mas. semuanya Mas. Bukti Siapa? Siapa? Ada Saya semua. nggak mau tahu. Mas semuanya ada Bapak saya di dokumen-dokumen. Lampung, tahu nggak? Mas ini lihat dong Kenapa kamu bapaknya dengan Mas. bapaknya seperti ini ya? Ya Jangan Allah. bawa kita punya kakaknya, kita punya akte lahir Mas. Kita punya fotonya juga. Mas, gak mungkin banyak orang ini bohong, Mas. Coba, Mas. Kasih kesempatan Bapak, Mas. Bukan, ini bukan bapak aku. Bapak tak sakit hati. Kamu nggak mengakui Bapak sebagai ayah kamu. Bapak tidak kecewa dengan istri kamu. Bapak tidak dikasih tahu. Bapak tidak kecewa. Bapak sayang kamu. Ya Allah, ya Allah. Bapak ini lagi sakit lagi. Lagi pula Bapak kesini nih nggak mau nyusahin kamu. Bapak tidak minta apa-apa. Perjuangan yang berat sekali buat seorang bapak. Dia berusaha mati-matian demi anaknya. Dia korbankan waktunya, dia korbankan kesehatannya demi siapa? Demi anaknya. Tapi apa yang terjadi? Anaknya malah menjauhkan dia. Anaknya malah berusaha untuk jauh dari dia. Berusaha untuk nggak kenal dia. Naudzubillah min dzalik. Bapak hanya ingin menyampaikan amanah. Jadi, coba Mas, ada amplop yang di mobil tadi saya taruh Mas. Ini, cek. Selagi ada ibumu dulu,
Bapak menabung. Ini amanah dari ibu kamu. Begitu baca semua data itu, dia shock, dia kaget, dia nangis di situ. Mungkin Bapak gak lama lagi Jaki. Ya Allah. Bapak mau pamit ya Jaki ya. Ya Allah. Biar Bapak hidup sendiri. Bisa. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Ya Allah, ya Allah. Minta maaf. Ya Allah, ya Rabbi, terima kasih ya Allah. Aku telah bertemukan dengan anakku ya Allah. Masih hidup, tolong Bapak, rumah sakit, Bapak. Ayo kita bawa ke rumah sakit, Bapak. Cepetan liatin bapaknya. Ayo tunggu, Pak. Aku tiada berdaya. Bagaimanapun juga, anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu harus kita jaga, kita rawat, kita berikan kasih sayang sebaik-baiknya. Jangan sampai anak ini tumbuh besar kemudian melawan kita. Jangan. Apa yang kita tanam, kita akan menuai hasilnya. Kalau kita menanam kebaikan, Allah pasti akan berikan kepada kita hasilnya. Tapi kalau kita menanam keburukan, terutama dalam diri anak kita akan tambah liar, tambah nakal, dan bahkan nggak tahu diri terhadap siapa kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.